Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di dalam kajian atau kesempatan yang mulia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Tauhid, dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara atau akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas sebuah kaidah Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kali ini kita akan melanjutkan atau kita sebut dengan season yang kedua terkait tentang kaidah Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang lalu kita diingatkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan dan mengimani asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kaidah tersebut disebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tauqifiyah, dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu semuanya indah. Dan kemudian yang ketiga, bahwa bab sifat Allah lebih luas dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pertemuan kita kali ini akan melanjutkan tentang hal itu, yaitu tentang kaidah Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang keempat di antara kaidah Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan bilangan atau hitungan tertentu. Ini perlu menjadi catatan bagi kita, di mana sebagian manusia itu membatasi nama-nama dan sifat Allah itu pada angka-angka tertentu. Dan di sini kita diingatkan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan hitungan atau jumlah tertentu. Karena nama-nama Allah yang indah itu, Al-Asma'ul Husna, itu tidak memiliki batasan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Dia rahasiakan dalam ilmu gaibnya, yang tidak diketahui oleh para malaikat, hatta para malaikat tidak mengetahui, dan juga para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengetahui kecuali sebagian saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan di dalam ilmu gaibnya. Bukankah kita pernah mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fima akhrajahu Imam Ahmad? Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sabda beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mohon kepadamu ya Rabb dengan setiap nama yang menjadi milikmu. Kemudian Rasulullah lanjutkan, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu ya Rabb. Kemudian Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan dengan mengatakan, au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Kemudian Nabi mengatakan,
atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas pada bilangan atau hitungan tertentu. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dalam ilmu ghaibnya. Di mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung hadis tersebut mengatakan, "Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak." Atau yang engkau simpan, maksudnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib di sisimu. Dan ini menunjukkan sekali lagi, hadis ini bantahan terhadap orang-orang yang meyakini dan mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu terbatas pada bilangan atau hitungan tertentu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang mulia ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas pada bilangan dan angka tertentu atau hitungan tertentu. Karena hadis di atas, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada nama-nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan dalam ilmu gaibnya di sisinya, yang tidak disampaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menjadi dalil bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas pada bilangan, pada hitungan, atau pada jumlah tertentu. Namun kita tidak bisa mengetahui semuanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan dan mengimani asma dan sifat Allah. Yang keempat, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas dengan hitungan atau bilangan atau jumlah tertentu, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak." Ini kaidah yang keempat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah yang kelima, mengimani nama-nama Allah mengandung 3 perkara. Mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 3 perkara. Pertama, mengimani ketetapan nama itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaannya. Ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan apa yang menjadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengimani ketetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaan. Ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan apa yang menjadi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mengimani bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengimani terhadap hikmah dan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Dan ini adalah berbicara tentang mengimani nama-nama Allah harus mengandung 3 perkara. Yang pertama, menetapkan, mengimani nama itu bagi Allah sesuai dengan mayaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-nama dan sifat Allah itu memiliki makna yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang ketiga, mengimani tentang hikmah, terhadap hikmah dan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu As-Sami. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang namanya As-Sami. Dan ini mengandung 3 perkara di atas yang baru kita sebutkan. Apa itu? Penetapan nama Allah itu As-Sami. Artinya apa? Kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala bagi Allah itu sesuai dengan apa yang menjadi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan As-Sami, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama Allah yaitu As-Sami, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita harus mentafsirkan, tanpa kita mengatakan dan seterusnya.
Ini sudah menjadi kemutlakan mayaliku bijalali, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan As-Sami, perkara yang kedua adalah menetapkan sifat Maha mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami, maka perkara yang kedua yang harus kita pahami bahwa saat kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, maka kita mengimani bahwa nama tersebut memiliki apa tuh? Makna sifat Allah, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar yang tersembunyi sekalipun sangat jauh di tempat tersembunyi, dan sebagai konsekuensinya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menghadirkan rasa takut, menghadirkan rasa muraqabah, kita menghadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala As-Sami, memiliki nama As-Sami, kemudian Allah zat yang mendengarkan segala apa yang menjadi yang kita perbuat, yang kita lakukan, baik tersembunyi yang jauh dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita wajib konsekuensinya ketika kita menetapkan As-Sami bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menghadirkan rasa takut karena Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Dan kita harus menanamkan rasa muraqabah karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat apa yang menjadi perilaku kita, dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prinsip yang kelima dalam kaidah-kaidah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu prinsip berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, prinsip berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dan kita diingatkan serta selalu dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada laisa kamitslihi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya, baik dalam sifatnya, zatnya, maupun tindakannya. Ini menunjukkan bahwa apa? Kaidahnya, prinsip berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sifatnya, zatnya, maupun perbuatan dan tindakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memiliki zat yang secara hakikatnya tidak sama dengan makhluk, maka begitu pula sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih merupakan sifat yang sebenarnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dalam masalah zat dan sifat memiliki satu prinsip yang sama, dan ini adalah kaidah ini merupakan kaidah yang agung karena dia akan menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengingkari sifat padahal ia menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah ini adalah kaidah yang agung, menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengingkari sifat Allah padahal ia menetapkan dan mengimani zat Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan zat Allah sudah disepakati semua kalangan dari umat kaum muslimin. Dan inilah menunjukkan bahwa kaidah yang keenam ini menunjukkan bahwa prinsip berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kaidah yang berikutnya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengimani sifat Allah sama dalam semua sifatnya. Ya, dalam mengimani sifat Allah itu sama dalam semua sifatnya. Tidak boleh sebagian dengan sebagian lainnya. Tidak boleh kita bedakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan ini penting bagi kita saat kita berbicara tentang asma dan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang penting, bahwa dalam mengimani, dalam menetapkan sifat Allah,
Azza wa Jal itu sama dalam semua sifat-sifatnya. Tidak boleh kita membedakan sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Artinya mensikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sama satu dengan lainnya. Tidak ada boleh kita membedakan. Kita tidak membedakan kaidah dalam memahami satu sifat dengan sifat Allah lainnya. Kaidah inilah saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bantahan bagi orang-orang yang menetapkan sebagian sifat Allah dan dia mengingkari sebagian sifat Allah yang lainnya. Jika seseorang telah menetapkan sifat Allah itu Al-Hayy, Al-Ilm, Al-Qudrah, As-Sami', Al-Basir dan lain sebagainya, maka mengapa pula ia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti Ar-Ridha, Al-Mahabbah, Al-Ghadab? Karena sebagian mereka menetapkan kemudian mereka mengingkari dengan mengatakan itu semua hanyalah majaz saja. Maka kita katakan ini salah. Karena kaidah dalam memahami dan menetapkan dan mengimani sifat Allah itu sama dalam semua sifat-sifatnya. Tidak boleh kita bedakan sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Karena inilah kaidah yang membantah untuk orang-orang yang menetapkan sebagian sifat Allah kemudian dia mengingkari sebagian lain sifat Allah. Sebagai tadi kita jelaskan, jika seseorang telah menetapkan sifat Allah itu seperti Al-Hayy, Al-Ilm, kemudian Al-Qudrah, As-Sami', Al-Basir dan lain sebagainya, mengapa pula ia menolak sifat-sifat Allah yang lainnya seperti Ar-Ridha, Al-Mahabbah, kemudian Al-Ghadab? Dan ini saudara dan saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk meluruskan dan memahami serta mempelajari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini muallif menghantarkan kepada kita semua di antara kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita jelaskan. Yang pertama di kesempatan hari ini yaitu bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan hitungan tertentu. Ini catatan bagi kita bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan hitungan, jumlah atau bilangan tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi mengatakan, "Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak." Atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya di sisinya yang tidak disampaikan kepada makhluknya, ini menunjukkan tidak terbatas bilangan dan jumlah tertentu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa mengimani nama-nama Allah itu mengandung 3 perkara. Yaitu kita mengimani sesuai nama-nama itu bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Allah. Kedua, bahwa setiap nama Allah itu memiliki makna yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengimani terhadap hikmah dan konsekuensi dari nama-nama tersebut, dan sudah kita jelaskan di awal tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah prinsip berbicara tentang sifat Allah itu sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah dalam mengimani sifat Allah itu sama dalam semua sifat-sifatnya. Tidak boleh kita membedakan sebagian dengan sebagian yang lain. Kiranya pertemuan kita ini berbicara tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi pembelajaran kita di kesempatan kali ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengannya kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Al-Firdausal A'la, sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.